Halo guys, selamat datang di channel Info In You, channel yang membahas alur cerita film-film seru. Di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas alur cerita film berjudul bercerita tentang sebuah fenomena nggak bisa tidur yang terjadi di sebuah kota, di mana seluruh penduduknya nggak ada yang bisa tidur kecuali orang-orang spesial. Nah, ada seorang wanita bernama Jill yang punya seorang anak yang bisa ngalamin tidur, nggak kayak manusia yang lainnya. Anak ini jadi incaran banyak orang, bahkan para peneliti buat dijadiin penyembuh dari fenomena nggak bisa tidur ini. Nah, Jill yang nggak mau anaknya kenapa-napa akhirnya berusaha buat ngebawa anaknya kabur dari kota itu. Berhasilkah Jill dan anak-anaknya kabur? Penasaran? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Jadi, diawalin dari seorang wanita mantan tentara bernama Jill yang diam-diam nyelinap masuk ke ruangan obat di sebuah laboratorium milik negara buat ngambil beberapa stok obat yang bakal dia jual. Jadi, Jill ini adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Buat menghidupi kedua anaknya yang bernama Matilda dan Noah, dia bekerja sebagai seorang penjaga keamanan di sebuah laboratorium milik negara. Kadang Jill juga suka diam-diam menjual stok obat di tempat kerjanya demi bisa memenuhi kebutuhan dia dan kedua anaknya yang selalu dia titipin ke ibunya. Hari itu sehabis pulang kerja, Jill ngajak anak-anaknya buat jalan-jalan setelah beberapa hari diasuh sama neneknya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Jill mati dan mulai hilang kendali. Beruntungnya Jill bisa ngeberhentiin mobilnya dengan aman. Sampai akhirnya tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari samping sama mobil petugas polisi yang hilang kendali juga. Sampai Jill dan anak-anaknya kecebur di sebuah danau. Jill dan anak cowoknya Noah selamat, tapi malangnya Matilda tenggelam. Jill jadi panik bukan main. Untungnya di sana ada polisi yang nyelamatin Matilda. Dia dikasih CPR sampai akhirnya dia pun sadar. Setelah kejadian itu, Jill ngebawa kedua anaknya ke rumah sakit buat meriksa keadaan mereka. Karena tadi kan sempat tenggelam, tapi ternyata rumah sakit lagi heboh banget. Karena nggak disangka kejadian yang menimpa Jill dan anaknya ini dialamin juga sama orang lain di kota itu. Mobil mereka ngalamin mati total juga, yang akhirnya ngebuat sebagian orang ngalamin kecelakaan. Jadi rumah sakit udah penuh dengan pasien-pasien kecelakaan. Gawatnya listrik dan sinyal internet juga mati. Itu ngebuat mesin dan elektronik lainnya nggak bisa digunakan buat pemeriksaan. Dan di rumah sakit itu juga ada kejadian aneh, di mana semua pasien yang awalnya ngalamin koma, tiba-tiba aja mereka siuman dengan keadaan sehat walafiat. Jill dan kedua anaknya jadi bingung. Mereka akhirnya mutusin buat pulang aja. Malamnya, ternyata kondisi di kota itu masih tetap sama. Listrik dan sinyal internet masih tetap mati total. Anehnya, Jill, ibunya, dan Noah mendadak kompak gak bisa tidur. Cuman Matilda doang yang bisa tidur dan pulas banget. Mereka jadi mikir, mungkin mereka gak bisa tidur karena kejadian mengerikan siang tadi kali ya. Kayak masih ngalamin trauma gitu guys. Yaudah, karena gak bisa tidur, Jill akhirnya mutusin buat pergi ke tempat kerjanya. Di tengah jalan dia ketemu dengan cowok yang selalu jadi langganan dia buat beli obat tidur yang dia jual. Cowok itu bilang kalau dia sama sekali gak bisa tidur juga, dan temennya kebanyakan juga gitu. Nah, dia minta ke Jill buat banyak-banyak ngejual obat tidur ke dia. Dia bakal ngeborong semua obat tidur yang Jill jual itu. Ya udah, Jill pun pergi ke tempat kerjanya dan diam-diam nyolong obat lagi yang banyak. Dia malah kepergok sama beberapa tentara yang nodongin senjatanya ke dia. Dan beberapa ilmuwan juga. Ada yang bernama Dr. Murphy dan lain-lain yang kayaknya panik gitu guys. Tapi setelahnya dia dibiarin gitu aja. Karena tujuan tentara dan ilmuwan itu ke sana cuman buat ngambil dokumen penelitian doang. Nah, dari ilmuwan ini Jill dapat info kalau sekarang lagi ada wabah serius yang melanda seluruh dunia, di mana semua orang mendadak gak bisa tidur. Jadi itulah kenapa dari semalam dia, ibunya dan anaknya Noah gak ngerasa ngantuk sama sekali. Ilmuwan ini juga bilang mereka harus segera nyari solusi, karena kalau sampai manusia gak tidur selama 2 hari, otak manusia bakal jadi kacau. Dan kalau gak tidur sampai 4 hari, manusia bakal berhalusinasi parah, organ tubuh juga bakal rusak. Terus kalau sampai gak tidur berhari-hari, manusia bisa ngalamin gangguan jantung, yang akhirnya bakal nyebabin manusia bisa meninggoy. Sebenarnya mereka juga udah nemuin satu orang wanita yang bisa tidur. Dia sekarang berada di markas penelitian buat diperiksa dan diteliti kenapa dia bisa tidur. Nah, saat ngedengar itu, Jill langsung sadar kalau anaknya Matilda kan juga bisa tidur. Dia takut kalau anaknya Matilda ini bakal diambil sama ilmuwan buat diteliti.
Segera Jill kembali ke rumahnya buat ngamanin Matilda dari para ilmuwan itu. Tapi sayangnya pas dia nyampe rumah, Matilda udah nggak ada karena dia dibawa sama neneknya ke tempat ibadah. Jill pun nyuruh Noah buat ngemasin semua barang mereka karena dia dan keluarganya bakal pergi ke tempat yang aman. Tapi pas mereka udah mau berangkat, salah satu ilmuwan tadi datang ke rumahnya. Dia ternyata udah tahu anaknya Jill ini, si Matilda, ada yang bisa tidur juga. Terus dia maksa kalau Matilda ini harus dibawa ke markas penelitian buat diteliti. Tapi Jill nggak mau dong karena dia tahu kalau Matilda sampai dibawa ke sana, anaknya pasti bakal diperlakukan dengan nggak baik. Dia tahu kalau markas penelitian itu selalu berbuat kejam ke objek penelitiannya. Tapi walau Jill udah nolak, ilmuwan ini nggak nyerah buat terus-terusan ngebujuk Jill. Bahkan dia juga ngikut kemanapun Jill dan Noah pergi. Di jalan mereka ngeliat tingkah manusia-manusia udah pada nggak kekontrol. Mereka rusuh dan bikin keributan. Di mana-mana mereka saling nyerang dan ngamuk-ngamuk sendiri karena mereka kurang tidur. Nah, di tempat berbeda, orang-orang di tempat ibadah mulai ngamuk dan ngerusuh juga karena mereka udah tahu kalau Matilda ini bisa jadi solusi buat mereka yang nggak bisa tidur. Mereka mau Matilda dikorbankan jadi tumbal. Untungnya Jill dan anaknya udah sampai di sana. Tapi sayang, Jill nggak bisa nyamperin anaknya sendiri karena orang-orang ini nggak ngebiarin dia buat ngedeket ke anaknya. Mana ilmuwan tadi juga malah bilang kalau bakal ngebawa Matilda buat ke markas penelitian. Ya, orang-orang ini nggak terima dong. Ilmuwan itu langsung mereka habisin. Baku tembak pun terjadi buat ngerebutin Matilda. Untungnya Matilda langsung disembunyiin sama neneknya di tempat yang aman. Jill segera ngebawa Matilda dan Noah pergi dari sana. Setelah dirasa udah aman, Noah tiba-tiba bilang ke ibunya, kayaknya lebih baik Matilda ini dibawa aja ke markas penelitian. Karena nggak mungkin rasanya mereka kabur terus. Apalagi Jill dan Noah juga nggak bisa tidur. Kalau kayak gitu terus, lambat laun mereka bakal mati. Dan siapa yang bakal ngelindungin Matilda kalau mereka nggak ada? Jadi lebih baik Matilda dibawa ke markas penelitian buat diteliti, biar solusi dari fenomena ini bisa cepat ketemu. Ngedenger itu awalnya Jill sempat ragu, tapi setelah dia pikirkan dengan matang, dia akhirnya setuju. Tapi sebelum itu mereka harus nyari mobil dulu buat kesana. Dia akhirnya pergi ke bengkel milik temennya buat minjem mobil. Tapi pas dia sampai di sana, dia nemuin temennya itu udah sekarat dan ada preman gitu yang kayaknya mereka lah pelaku yang udah ngelakuin itu ke temennya. Gak beberapa lama, dua orang preman itu pergi. Jill langsung nyari mobil yang bisa dipakai dalam kondisi apapun. Nah, ketemu. Mobil itu mobil tua yang gak punya elektrosip di dalamnya, jadi bisa dinyalain. Dia akhirnya ngejemput anaknya dan pergi ke markas penelitian. Tapi sayangnya karena sinyal internet gak ada, mereka gak bisa pakai aplikasi map. Jadinya terpaksa mereka harus ke perpustakaan dulu buat ngeliat peta. Di saat Noah ditugaskan Jill buat nyari peta, Jill nyoba ngajarin Matilda buat pakai senjata untuk jaga-jaga. Kalau seandainya Jill dan Noah udah nggak ada nih, tapi Matilda yang takut kehilangan ibunya dan kakaknya gak mau ngelakuin itu karena dia berharap banget ibu dan kakaknya ini bisa hidup bersama dia. Nah, dengan penuh kesedihan, Matilda ini pergi ke mobilnya dan dia pun ketiduran di sana. Nah, tanpa mereka tahu, ternyata di luar banyak para tahanan yang berhasil keluar dari penjara. Salah satu dari mereka ada yang ngedeket ke arah mobil Jill yang di dalamnya ada Matilda tadi. Jill dan Noah yang sibuk ngebaca peta akhirnya sadar setelah ngedengar suara ribut di luar. Tapi mobil mereka udah dibawa sama salah satu tahanan yang bernama Dodds. Malangnya saat Jill dan Noah keluar, mereka dikepung sama rombongan tahanan itu. Jill yang dari awal ngebawa senjata akhirnya dodongin senjatanya ke mereka. Tapi nggak disangka pelurunya ternyata udah habis setelah dia nembak satu kali. Hampir aja mereka mau diserang. Untungnya Dodds yang ngebawa mobilnya tadi balik lagi buat ngejemput mereka. Nah, di jalan Jill sangat was-was banget nih sama Dodds karena dia kan tahanan yang kabur. Jill agak takut nih sama si Dodds, tapi Dodds nyoba ngejelasin ke Jill kalau dia bukanlah orang jahat. Makanya tadi dia nolongin Jill dan anak-anaknya. Dan tujuan dia pun cuma satu, pengen kabur dari sana. Gak ada niatan yang lain. Setelah Jill ngamatin Dodds ini, kayaknya dia ngerasa emang Dodds ini orang baik. Jill akhirnya mulai percaya dengan Dodds. Dan kebetulan tujuan mereka juga sama, mau ke arah utara. Mereka akhirnya mutusin buat pergi bareng. Udah cukup lama ngendarain mobil, mereka ternyata udah mau hampir sampai di markas itu. Tapi Jill dan anak-anaknya turun sebelum sampai di markas itu, karena Jill bakal nyari tahu dulu apakah markas itu aman buat Matilda. Sedangkan Dodds bakal ngelanjutin perjalanannya dengan mobil itu. Mereka pisah di sana. Nah, sebelum Jill pergi ke markas, dia nyuruh anak-anaknya sembunyi dulu sampai dia datang. Dia pergi ke markas dengan mengendap-endap. Markas itu benar-benar dijaga ketat oleh tentara. Tapi untungnya dia mantan tentara juga nih, jadi bisa dengan mudah nyelinap masuk. Saat masuk, nggak ada satupun yang curiga dengan Jill, karena orang-orang di sana kan banyak yang nggak saling kenal.
Dan kebetulan juga dia nemuin jas laboratorium. Jadinya Jill nyamar sebagai peneliti di sana. Tapi di dalam Jill kaget banget karena dia ngeliat ada simpanse yang di bedah otaknya dan seorang wanita tua renta yang dipaksa tidur dan bangun buat tahu hasil penelitiannya. Jill mikir kayaknya ini udah kelewatan banget. Dia jadi ragu buat nyerahin anaknya ke lab itu. Jill juga mikir kayaknya dia harus ngebebasin nenek itu agar si nenek bisa ngejaga Matilda. Tapi sayang rencana Jill gagal karena keburu kepergok sama Dr. Murphy. Pas datang, Dr. Murphy ini sama sekali nggak curiga ke Jill karena pikiran dia udah kacau banget akibat nggak tidur selama berhari-hari. Mana penelitian mereka juga nggak ada yang membuahkan hasil apa-apa. Pikirannya jadi tambah mumet banget dan bicaranya juga udah tambah ngawur. Nah, ngelihat sikap Dr. Murphy ini, Jill jadi khawatir. Kayaknya dia nggak akan mungkin nyerahin Matilda ke laboratorium penelitian ini. Karena orang-orang di sana aja kayaknya pikirannya udah kacau akibat nggak tidur berhari-hari. Bisa-bisa Matilda dalam bahaya kalau diteliti sama orang-orang ini. Nah, di saat Jill mau pergi dari sana, tiba-tiba Noah sama Matilda datang nyusul Jill ke lab itu. Mereka datang bareng sama Dot, ia nggak jadi pergi. Sayangnya di sini Matilda malah jujur, bilang kalau dia orang spesial yang bisa tidur, nggak kayak manusia yang lainnya. Nah, ngedenger itu, Matilda segera dibawa sama rombongan tentara ini ke ruang penelitian. Saat di ruang penelitian ini, Matilda nyaksikan nenek yang jadi objek penelitian sebelumnya meninggal karena tubuhnya udah nggak sanggup lagi ngejalani berbagai tes yang ada di lab itu. Padahal penelitiannya udah makan korban nih, tapi si Dr. Murphy ini malah tetap ngotot pengen ngelanjutin penelitiannya. Matilda yang tadinya pasrah jadi takut banget dong, karena dia ngerasa kayaknya penelitian itu nggak bakal berhasil. Malah dia kayaknya bakal bernasib sama kayak si nenek. Sementara itu di luar, suasana udah mencekam karena tentara yang jaga di sana udah mulai ngalamin halusinasi akibat nggak tidur. Mereka ngerasa kedatangan musuh dan mulai nembakin senjata kemana aja. Mereka saling serang sampai beberapa tentara ada yang koit. Jill yang dikurung di ruangan lain akhirnya bisa keluar dan nyelamatin Matilda. Mereka berdua nyari Noah di tempat ruangan yang lain. Mereka ngeliat kalau Noah juga ngalamin halusinasi. Dia malah mainin kabel listrik sampai akhirnya dia kesentrum dan jantungnya jadi berhenti. Matilda yang tahu di sana ada alat kejut jantung akhirnya ngambil alat itu. Saat alatnya mau dipakai ke Noah, Jill yang panik malah nggak sengaja ngenain alatnya ke Matilda. Matilda jadi pingsan. Berlanjut besoknya terlihat kalau tempat itu udah banyak orang-orang yang tewas. Semua tentara dan dokter penelitian meninggal, termasuk Dot yang malam sebelumnya ikut ketembak sama tentara yang halu. Untungnya Jill dan Matilda selamat. Noah yang kesentrum pun ternyata juga selamat. Dia bangun terus bilang kalau dia habis ngalamin mimpi yang mana itu artinya dia bisa tidur dengan nyenyak. Nah, Matilda jadi keinget apa yang dialami Noah ini sama terjadi dengan apa yang dia alamin. Di awal kan jantungnya juga berhenti karena kecebur akibat kecelakaan. Jadi makanya dia bisa tidur. Begitupun Noah, dia juga ngalamin jantung berhenti karena kesentrum sebelumnya. Makanya dia juga bisa tidur. Berarti ibunya yang udah nggak tidur berhari-hari pun juga bisa kayak mereka. Jadi untuk ngebuktiin itu, mereka akhirnya ngebawa ibunya yang tubuhnya udah lemah ini ke sebuah sungai buat ditenggelamin kayak apa yang terjadi sama Matilda sebelumnya. Walau mereka berdua nggak tega ngelakuin itu, tapi mau nggak mau mereka harus bisa demi ibunya bisa selamat. Dan pas ibunya udah mulai sekarat, mereka langsung ngasih pertolongan CPR ke ibunya. Dan nggak dijelasin apakah Jill selamat, filmnya pun tamat. Nah, gimana menurut kalian filmnya? Di sini nggak dijelasin sih apakah Jill ini selamat ya. Tapi seharusnya dia selamat sih, karena kalau dilihat dari kejadian apa yang dialamin anak-anaknya, terus pasien koma di rumah sakit yang bangun dari komanya, kayaknya Jill juga bisa kayak mereka. Oke lah guys, mungkin itu aja alur cerita film hari ini. Semoga videonya menghibur dan terima kasih sudah menonton.